Abil Qasim Mustafa Muhammad. اللهم اللهم صل على صل على محمد محمد وآل محمد Allahumma salli اللهم صل وعلى على محمد وعلى محمد محمد عجل وآل محمد اللهم صل فرجه. على محمد وآل wa ala محمد alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan niat untuk menjalankan ibadah puasa satu hari ini. Pertemuan kita meneruskan surat Hud, surat yang ke-11. Pertemuan ini adalah yang ketiga. Kita akan baca dan bahas ayat 11 sampai 15. Ayat 11 sampai 15, dan bersama kita sudah ada Ustaz Nasta Safi Soleh dari Singapura. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membacakan kepada kita ayat tersebut, dan Bapak Ibu sekalian yang ingin membacanya juga bisa buka Al-Qur'annya atau mengikutinya nanti di layar. Kepada Ustaz kita, falyatafadhal masyhur. Syukran Ustaz, syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه وضائق به صدرك يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك لولا أنزل عليه كنز أو جاء ملك. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون
افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات أم يقولون يقولون افتراه بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل صل وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول الله وآله الأطهار على على رسول رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد عجل فرجه. Mewakili seluruh jemaah mengucapkan terima kasih banyak, syukran katsira wa barakallahu fiik kepada Ustadz kita Ustadz Safi Soleh yang telah membacakan kepada kita surat Hud ayat 11 sampai 15. Semoga semua kata huruf yang telah beliau bacakan menjadi wasilah baginya untuk nanti dimasukkan dan dikumpulkan oleh Allah SWT bersama dengan Rasulullah di Telaga Haud. Amin ya Allah. Begitu juga jemaah sekalian, Bapak Ibu, Tuan dan Puan yang telah ikut membaca Al-Quran. Semoga bacaannya tadi menjadi perantara bagi Allah SWT
untuk diberkahi hidupnya, diberkahi keluarganya, diberkahi seluruh sumber-sumber pendapatannya. Amin, amin Allah. Kita teruskan surat Hud. Surat Hud adalah surat yang ke-11. Hud yang kita bicarakan adalah Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat adalah 123 ayat. Kita ringkaskan dari ayat yang ke-10 yang terakhir kita baca tadi petang. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walain adzaqnahu na'ma'a, apabila kami merasakan kepada manusia itu kenikmatan-kenikmatan, ba'da dharra, setelah sebelumnya mendapatkan bencana, musibah atau mudarat, ba'da dharra masathu, yang telah menimpanya, la yaqulanna, niscaya mereka akan berkata, dhahabas sayyi'ah anni, bahwa keburukan itu telah pergi darinya. Jadi seakan-akan keburukan itu, kemudaratan itu pergi darinya, ya tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, semua karena usahanya. Sehingga apa yang terjadi, innahu la farihun fakhur, akhirnya mereka membanggakan dirinya, bersukaria dan membangga-banggakan dirinya. La farihun fakhur. Ini yang kemudian menyebabkan mereka lupa daratan lagi. Lupa daratan berarti tidak bersyukur. Harusnya semua yang terjadi pada diri kita seperti ayat pembanding yang kita gunakan kemarin, baik itu al-hasanat ataupun sayyiat, adalah caranya Allah SWT untuk menguji kita agar kita lebih dekat kepadanya. Kita teruskan ayat yang ke-11. Yang ke-11 menjelaskan kepada kita pentingnya yang namanya bekerja sama. Illal ladzina sabaru wa amilus salihati. Nah, tadi yang terkecualikan dari yang di atas adalah kecuali kalau dia sabar. Sabaru amilus salihat, dia sabar dan beramal saleh. Apa artinya sabar? Ini kualitas jiwa kita. Jadi setiap yang namanya ujian ataupun cobaan atau apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu yang sayyiat, yang buruk, ataupun yang hasanat, yang baik, seharusnya membuat kita sabar. Ingat jemaah sekalian, kesabaran itu dibutuhkan pada saat kita ada dan pada saat kita tidak ada. Pada saat kita lapang ataupun sempit. Pada saat kita lapang, dalam keadaan banyak rezeki, kesabaran dibutuhkan untuk tidak boros. Kesabaran dibutuhkan agar kita tidak terseret menyalahgunakan kekayaan kita. Karena betapa banyak orang rusak karena menyalahgunakan kekayaannya. Begitu juga pada saat kita lagi sempit, kesabaran dibutuhkan supaya kita jangan gampang berputus asa. Jadi kesabaran ini bukan hanya dibutuhkan pada saat lagi sempit, tetapi juga lapang ataupun sempit. Kemudian wa'amilus salihat, beramal saleh. Beramal saleh itu juga dibutuhkan bukan hanya dalam keadaan lapang, tapi juga sempit juga. Di dalam surat Ali Imran dikatakan ciri orang bertakwa ialah, yaitu orang-orang selalu menginfakkan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang ataupun sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, membelanjakan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal qaziminal ghaid, mampu menahan diri dari amarahnya. Wal afina aninas, dan memaafkan sesamanya manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan selalu berbuat baik, karena Allah suka orang selalu berbuat baik. Jadi sabar dan beramal saleh tidak bergantung kepada keadaan kita. Kita jadi pejabat, kita butuh sabar dan beramal saleh. Sabarnya pejabat supaya tidak menyalahgunakan kedudukannya. Sedangkan kalau kita tidak punya jabatan, sabarnya kita agar kita jangan iri hati kepada mereka yang punya jabatan. Kalau kita rakyat, sabar supaya jangan sampai kita iri hati kepada mereka yang memiliki kedudukan. Dan kalau kita kebetulan berkuasa, kita sabar agar jangan sampai kita menggunakan kekuasaan kita untuk menindas, untuk menekan, untuk menghilangkan kebebasan rakyat kita. Jadi kesabaran dibutuhkan pada siapapun.
Begitu ya selalu beramal saleh. Ya. Beramal salehnya orang atas adalah menyayangi orang di bawahnya, melindunginya. Kesabarannya orang di bawah adalah dengan tidak iri hati dan juga memuliakan mereka-mereka yang ada di atas. Jadi sabar wa amilus salihat. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Siapa yang sabar dan beramal saleh, Allah mengatakan mereka itulah yang mendapatkan ampunan dari sisi Allah wa ajrun kabir. Jadi sabar dan beramal saleh. Ya, jadi jangan sampai tadi di atas seperti di atas, justru tidak bersyukur dengan kebaikan dan tidak menggunakan mudarat atau hal yang tidak menyenangkan sebagai jalan kembali kepada Allah. Jadi sabar dan beramal saleh, ini kuncinya. Ya. Jadi kata-kata ini sering muncul dalam Al-Quran, tapi kita ingin memberikan penekanan sekarang agar kita simpan dalam jiwa kita masing-masing, yaitu sabar dan beramal saleh. Kejadian-kejadian miris, kejadian-kejadian yang memprihatinkan terjadi di sekitar kita adalah karena dua hal ini, yaitu tidak sabar dan tidak beramal saleh. Ya. Siapa yang sabar dan beramal saleh ini ditunjuk dengan ulaika. Ulaika ini adalah kata tunjuk, ya. Yang kata tunjuknya ke sini dan ke sini, ya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan maghfiratun, ampunan di sisi Allah, wajrun kabir. Apa itu ampunan? Yaitu dosa-dosanya yang dilakukan di dunia dan terbawa sampai akhirat diputihkan, dihilangkan. Dan karena setelah diputihkan dosa-dosanya, sudah di write off, sudah dihilangkan, dibuang, maka kemudian ajrun kabir. Apa pahala yang besar? Pahala yang besar itu bukan hanya sekedar masuk surga, tapi di surga itu ada telaga yang sangat indah yang aromanya harum, yaitu yang namanya telaga Haud atau Al-Haud. Di sanalah Nabi menunggu umatnya. Namanya ajrun kabir. Disebut ajar tetapi kabir, ajrun kabir. Ya. Jadi ajar ini di dalam Al-Quran ada dua macam. Disebutkan dua macam maksudnya. Ada ajrun ghairu mamnun, ada ajrun kabir. Ada cuma ajar aja. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran ada ajar saja, ada ajrun kabir, ada ajrun ghairu mamnun. Kalau berkaitan dengan iman dan beramal soleh, itu menggunakan kata-kata ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sedangkan alladzina sabaru wa amilus solihati adalah ajrun kabir. Jadi macam-macam kalau kita lihat dalam Al-Quran. Ada cuma ajrun saja. Ya. Falahum ajrun wala yuzlamun. Itu ada cuma begitu. Bagi mereka ada ajar dan mereka tidak terzalimi di akhirat nantinya. Nah, kita lihat di sini ayat yang seirama dengan ayat ini. Ini surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 54. Ya. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Ada lagi ajrahum marratain. Ya. Mereka itu adalah orang-orang diberikan ajarnya marratain, 2 kali lipat. Ya. Kenapa diberikan 2 kali lipat? Bima, disebabkan oleh. Jadi marratain 2 kali lipat karena 2 hal. Jadi di sini ada ajrun marratain. Ajrahum ghaib marratain. Jadi kata ajar ini bermacam-macam dalam Al-Quran. Jadi ulaika yu'tauna ajrahum marratain, diberikan ajar 2 kali. Ingat ada juga yang dihukumi 2 kali lipat. Ya, di sini ajrahum marratain. Kenapa? Bima sabaru, karena mereka sabar. Jadi inilah kesabaran pentingnya. Wa yadra'una bil hasanati sayiat. Ya, jadi ini yang pertama sabar, tapi ada lagi yang lebih tinggi dari sabar. Ini dia. Yadra'una bil hasanati sayyi'at, ya. Membalas keburukan dengan kebaikan. Kita semuanya mampu kalau membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi hanya sedikit di antara kita yang bisa membalas keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Ya. Hanya sedikit. Dan akhlak Nabi adalah sudah sampai pada level ini. Coba lihat Nabi kita dikotori rumahnya oleh tetangganya yang bukan beragama Islam.
Setiap pagi dia membuang kotoran di depan rumah Nabi. Tapi Nabi dengan sabar membersihkannya. Coba kita lihat. Ya. Tetapi ketika yang bersangkutan itu sakit, yang paling pertama menjenguknya, yang paling pertama membesuknya adalah Nabi juga. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan apa hasilnya? Sesuatu yang tak terduga. Yaitu yang bersangkutan yang bukan Islam itu tiba-tiba menyatakan diri masuk Islam. Karena tak terduga ternyata Muhammad sedemikian baiknya. Yadra'una bil hasanati sayyi'at. Dan kata-kata ini muncul 2-3 kali dalam Al-Quran berkaitan dengan sabar ini. Ini kita temukan juga nanti di surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu surat 13. Ayatnya kurang lebih ayat 19 atau ayat 21. 19 sampai 21 lah kita baca. Itu ada juga kata-kata ini. Jadi wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Inilah yang paling berat jemaah sekalian. Kita sampaikan membalas kebaikan dengan kebaikan itu wajar. Itu biasa saja. Semua orang bisa. Kita berikan sesuatu minimal ucapkan terima kasih. Itu kebaikan dengan kebaikan. Ya, orang yang jahat tentu sebaliknya membalas kebaikan dengan keburukan. Jadi ini dari 2 kata-kata ini ada 4 kemungkinan terjadi. 1, membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya. Yang kedua adalah membalas kebaikan dengan keburukan. Yang ketiga, membalas keburukan dengan keburukan. Tapi yang paling tinggi adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Ini adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Yadra'una bil hasanati sayyi'at. Ya. Dan hebatnya urutan bahasanya kebaikan dulu baru sayyi'at di sini. Kan harusnya ini dulu karena kan maf'ul bi dari ini. Yadra'una ini adalah kata kerjanya, fi'il namanya. Ini adalah objeknya. Objek itu dalam bahasa Arab disebut maf'ul. Maf'ulnya ini, ya maf'ul bihnya. Jadi harusnya yadra'unal sayyi'at ya. Membalas keburukan. Kan harusnya ke sini dulu. Yadra'unas sayyi'at bil hasanat. Kan begitu. Mereka membalas kejahatan bi-nya kan dengan kebaikan. Tetapi luar biasa susunan katanya didahulukan kebaikannya. Yadra'una bil hasanati sayyi'at. Kenapa? Ini susunan kata saja menunjukkan mujizat Al-Quran. Yaitu bahwa bagi orang-orang yang sabar, yang terpikirkan oleh dirinya selalu kebaikan. Tidak pernah memikirkan keburukan. Kalau toh keburukan, kejahatan orang dipikirkan agar dibalas dengan kebaikan. Kalau kita kan membalas kejahatannya orang dengan kejahatan juga. Kalau kita sayyi'at dengan sayyi'at, ya keburukan dengan keburukan. Ya, kejahatan dengan kejahatan. Itulah jemaah sekalian berbahagia, level kedua sebetulnya. Level kedua buruknya. Yang paling buruk apa? Membalas kebaikan dengan keburukan. Itu yang paling jahat ini adalah membalas kebaikan dengan keburukan. Ya kata orang, air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Jadi air susu dibalas dengan air tuba. Harusnya kan kalau ini air tuba dibalas dengan air susu. Ya seperti itu. Jadi yadra'una bil hasanati sayyi'at. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian rezekinya dibelanjakan di jalan Allah, diinfakkan. Yunfikun itu diinfakkan. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya. Orang-orang baca Al-Quran adalah orang-orang yang harus memiliki akhlak seperti ini. Inilah adalah merupakan akhlak Nabi. Dan orang yang seperti inilah yang akan dibalasi nanti di akhirat dengan 2 kali lipat. Ajrahum marrataini. Ya. Jadi inilah ayat ini. Ya. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir, lebih tinggi lagi dari ini. Ya. Ini adalah ilustrasi kalau orang kena serangan jantung atau apa gitu biasanya dipompa dadanya supaya kehidupannya kembali. Ya, jadi artinya apa? Kenapa dipompa? Ya dianggap tadi dadanya sempit, kira-kira gitulah. Susah bernapas, sekarang dipaksa untuk bernapas lega. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wada'ikum bihi sadruk. Fala'allaka mudah-mudahan atau boleh jadi tarikum ba'da ma yuha ilaika. Ya. Boleh jadi artinya la'allaka itu tidak selamanya, bisa jadi. Artinya kita sebagai manusia walaupun ini
K-nya ini Nabi Muhammad awalnya, ilaika. Ingat jemaah sekalian, di grup kita ada diskusi tentang Nabi Muhammad yang pernah kita bahas sebelumnya juga di surat Hud ini, atau di surat Yunus kalau tidak salah, bahwasanya kalau ada namanya mukhatab itu objek ya, ini seperti ini mukhatabnya Nabi ilaika. Jadi kalau ada mukhatab atau objek yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, pada dasarnya itu kepada kita semuanya. Ingat, Nabi Muhammad itu sebetulnya hanyalah wasilah bagi Allah untuk sampai kepada kita, untuk menyampaikan kitab sucinya kepada kita. Jadi pada dasarnya setiap mukhatab Nabi di dalam Al-Quran sebetulnya adalah kita. Ya, kita. Maka mukhatab dalam Al-Quran itu kan kebanyakan berbentuk tunggal ataupun berbentuk jamak. Ada sih juga kumat tetapi jarang. Yang banyakkan adalah ilaika atau ilaikum. Ya. Kalau ilaika berarti mukhatabnya bersifat individu kepada pribadi-pribadi kita. Sedangkan kalau ilaikum atau kepada kalian semuanya berarti bentuk semua kita. Ya. Jadi mudah-mudahan seandainya ya ada terfikirkan oleh kita manusia ini keinginan untuk meninggalkan sebagian, ingat, ba'da ma yuha ilaika, sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. Ya. Jadi kalau seandainya terpikirkan oleh kita untuk meninggalkan sebagian, ya. Namanya sebagian itu bisa hanya satu, berarti sebagian kan bukan keseluruhan, ingat. Namanya sebagian itu adalah kuantitator, tetapi tidak menentukan berapa banyaknya. Ya, kalau dikasih persentase ketahuan, 1/3 misalnya, atau setengahnya, atau 2/3, itu kan sebagian semuanya. Jadi sebagian itu menunjukkan tidak semuanya. Bisa 2/3, bisa 4/3, bisa juga 1/3, bisa 1/4, bahkan bisa cuma 1, itu termasuk sebagian. Ya. Jadi fala'alla katarikum ba'da ma yuha ilaika. Jadi seandainya ada dalam diri kita untuk meninggalkan sebagian dari wahyukan. Ya. Ingat jemaah sekalian berbahagia, banyak di antara kita yang berpikir seperti ini. Ya, kita mencari ayat-ayat Al-Quran yang sejalan saja dengan keinginan kita. Dan kita meninggalkan Al-Quran ayat yang tidak sejalan dengan keinginan kita. Itulah sebabnya jemaah sekalian, sering sekali kita mendengarkan kalau ada ceramah-ceramah, diskusi-diskusi di forum-forum, di mimbar-mimbar, itu ayat yang dibaca itu terus. Padahal kan Al-Quran itu 6 ribuan ayat. Yakin dan percaya banyak di antara kita yang tidak pernah mendengarkan ayat lain. Hanya ayat-ayat tertentu saja. Ya, di bulan Ramadan paling ayatnya surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Ya. Nanti pada pertengahan Ramadan sudah mulai bicara Lailatul Qadar misalnya. Ya. Nanti pada akhir Ramadan bicara tentang surat Ar-Rum tentang fitrah. Cuma sekitar situ-situ aja. Ya, bisa karena keterbatasan waktu, tetapi bisa juga ya karena memang si penyampai informasi juga memilah-milah ayat yang sejalan dengan dirinya. Ayat yang tidak sejalan dengan kehendak-kehendak pribadinya tidak diangkat. Ya. Itulah sebabnya membaca Al-Quran secara objektif adalah membaca secara beruntun dari awal. Sehingga kita tidak ada yang dilewati. Ya. Kita mulai dari Al-Fatihah dan seterusnya sampai An-Nas. Sehingga jelas tidak ada yang kita lewati. Ya. Kalau kita loncat-loncat, bisa saja sengaja meloncati atau melewati 1-2 ayat yang tidak sejalan dengan kepentingan kita. Ya. Misalnya kita memonetisasi agama. Ya, kita meninggalkan ayat-ayat yang berbicara tentang ikhlas, berbicara tentang tidak meminta upah dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita bahas itu nanti kena kepentingan kita. Nah, inilah yang terjadi jemaah sekalian berbahagia. Perlu kita sampaikan bahwa matinya gereja-gereja di barat itu karena setiap orang masuk gereja harus bayar. Jadi agama dimonetisasi di sana. Ya. Bayangkan, dan itu kita sudah mulai rasakan sekarang masuk di Islam kita. Ya, setiap orang ngaji harus ini keluarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti yang bisa belajar hanya yang mau belajar. Hanya mau membayar. Dan ini sama dengan sekolah swasta. Kalau swasta wajar. Tapi ini kan agama dari Tuhan. Harusnya adalah hak semua orang, ya. Dan yang namanya ulama itu adalah merupakan pewaris Nabi, bukan pewarisnya Einstein, ya, warasatul anbiya. Nah, jadi fala'alla katarikum ba'da ma yuha ilaika.
Jadi boleh jadi apa yang diturunkan kepadamu itu ada keinginan untuk meninggalkannya sebagian. Mayuha itu yang diturunkan, Al-Quran. Jadi kita simpulkan mayuha di sini Al-Quran ya. Ini adalah Al-Quran. Ya. Kita sebut ini Quran. Ya. Jadi mayuha ilaika itu Quran. Ya. Di tempat lain dikatakan afatu minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'd. Itu kan ada ayatnya begitu. Afatu minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian ingin mengimani sebagian dan mengingkari sebagian? Kalau di sini meninggalkan ya. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika. Wadaikum bihi sadruk. Ya. Sehingga kemudian sempit dadamu karenanya. Sempit. Sempit dari itu karena tadi bertentangan dengan kepentingan kita. Ya. Daikum bihi sadruk. Ya. Dan kalau misalnya mengartikan ini nabi, kan seperti pembahasan kita di grup itu, kalau ini diartikan sebagai nabi, Nabi Muhammad mengalami itu sudah jelas salah. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat lain. Ayat lainnya apa? Alam nashrah sadrak, kamu gitu. Nabi lapang dada, tidak daikum bihi sadruk. Ya. Nabi Muhammad itu adalah syarhus sadr. Ya. Itu bisa kita baca dalam surat Alam Nashrah. Alam nashrah sadrak wadana angka wizrak. Ya. Jadi alam nashrah itu syarhus sadr. Kalau di sini kan bukan syar tapi daikun. Ya. Daikun bi sadruka. Sehingga karena sempit dadamu karenanya. Sempit dada dalam pengertian bertentangan dengan keinginan kita, bertentangan dengan subjektivitas kita, bertentangan dengan hawa nafsu kita. Ayat ini juga bertentangan, kalau kita artikan ini nabi, bertentangan dengan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Ya. Jadi seperti itu. Jadi pasti artinya untuk kita semuanya. Ya, banyak di antara kita umat Islam yang terus terang, diam-diam menolak sebagian ayat. Ya, ayat yang tidak mampu kita terima sebagai sebuah realitas, kita tolak. Ya. Kita mengulang-ulangi ayat yang cocok dengan pendapat kita. An yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw ja'a ma'ahu malakun. Kenapa ada keinginan seperti ini? Karena adanya perkataan. Karena mereka yang menolak Al-Quran berkata, yaqulu. Karena, kita artikan karena mereka berkata. Laula unzil alaihi kanzun. Kenapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad itu kanzun? Kanzun itu adalah perbendaraan. Ya, kanzun itu adalah perbendaraan. Ya. Kanzun ini ya miriplah dengan bahasa Inggris wealth. Ya, jadi kira-kira wealth. Ya. Ini adalah wealth. Ya. Wealth. Ya. Ini adalah wealth. Ya. Ini adalah kanzun. Laula unzil alaihi kanzun. Kenapa tidak diturunkan kepadanya kanzun? Perbendaraan, kekayaan. Artinya Nabi Muhammad kok utusan Tuhan, tapi kok miskin kira-kira gitulah. Ya. Kan selalu kita menghubungkan agama itu dengan kekayaan. Ya. Lupa bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu adalah ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu yang ada diajarkan bertambah dan tidak perlu dijaga. Ya. Dan tidak memberatkan. Ilmu itu kekayaan yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita simpan di kepala tidak berat. Ya. Coba, adakah pernah merasa berat bawa ilmunya? Yang kedua, ilmu itu tidak ada istilah disimpan, dibawa kemana-mana kita pergi. Ya, dan karenanya dikatakan ilmu menjaga kita. Kalau harta kita menjaga dia. Bayangkan kalau kita bawa emas batangan, itu pasti jantung kita berdebar-debar. Nengok kiri kanan. Jangan-jangan ada orang asing di sekitar kita mengincar kita seperti itu. Nah, jadi dengan demikian ilmu itulah. Nah, bagi orang-orang seperti Nabi Muhammad kita, jemaah sekalian, justru harta bendanya digunakan sebagai amal. Kita tahu Nabi Muhammad itu adalah keturunan Ningrat Quraisy dan istrinya Khadijah adalah orang kaya raya. Tapi kekayaan itu digunakan untuk beramal. Ingat, digunakan untuk beramal. Digunakan untuk membiayai dakwahnya. Sehingga dakwahnya tidak bergantung kepada orang lain. Jadi Khadijah habis-habisan. Ya. Khadijah habis-habisan
menghabiskan hartanya untuk kepentingan Islam. Luar biasa. Sampai diceritakan ketika Khadijah akan meninggal dunia dalam keadaan kurus, kering, karena baru keluar dari lembah Abu Thalib. Ketika dia diisolasi selama 3,5 tahun. Di sana dia makanannya hampir tidak, sangat-sangat terbatas. Dan orang-orang diisolasi di sana diberi makan dengan hartanya Khadijah. Ketika dia keluar dari sana dan dia lemah dan akan meninggal dunia, kemudian Nabi duduk di sampingnya melihat istrinya dalam keadaan kurus, kering. Padahal tadinya dia adalah wanita yang anggun, wanita yang kaya. Dia menangis, Nabi menangis. Lalu kemudian air matanya menimpa istrinya. Lalu Khadijah bertanya, wahai suamiku, gerangan apa yang menyebabkan kau menangis? Dan dia katakan, wahai istriku, tidak pantaskah aku menangis? Ketika aku pertama kali menikahi kamu dulu, kamu adalah wanita yang anggun, cantik, kaya raya. Tapi sekarang kamu akan meninggalkan kami dalam keadaan miskin, papah, kurus, kering. Apa kata Khadijah, wahai suamiku, kalau itu saja yang kamu tagisi, maka harus aku lebih menangisi kau, karena ajaranmu sangat mulia. Saya melakukan semuanya dan lebih kemuliaan ajaran yang kamu bawa, demi ajaran Islam yang kamu bawa. Akan Khadijah kemudian berpesan, wahai suamiku, seandainya nanti aku sudah tidak ada, dan engkau akan menyeberangi sebuah sungai, sebuah parit, sebuah kali, dan di sana kamu tidak menemukan jembatan untuk menyeberang. Wahai suamiku, datanglah ke kuburanku, galilah kuburanku, ambillah tulang belulangku, kamu rakit sebagai jembatan menyeberangi kali itu. Luar biasa. Nah, jadi sebagai apa artinya? Mereka menggunakan kanzunnya justru untuk kepentingan agama, bukan sebaliknya. Ya. Jadi laula unzil alaihi kanzun. Kenapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad kanzun? Mereka lupa siapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak punya apa-apa karena semuanya habis digunakan untuk kepentingan agama. Jadi kebalikan dari sebagian orang sekarang, beragama untuk membawa agama untuk mengumpulkan kekayaan. Kalau Nabi menghabiskan kanzunnya untuk agama. Laula unzil alaihi kanzun. Kenapa tidak diturunkan kepadanya kanzun kekayaan? Au ja'a ma'ahu malakun. Atau datang bersamanya malaikat. Jadi malaikat. Kenapa tidak disertai dengan malaikat? Kalau dia memang utusan Tuhan, kenapa tidak disertai dengan malaikat? Ya. Dia lupa bahwa sebetulnya Nabi selalu bersama malaikat. Cuma mereka tidak lihat. Ya. Karena malaikat bukan makhluk material. Ya. Kalau malaikatnya harus kelihatan, ya terus seperti apa? Mau kelihatan seperti batu, seperti awan, atau seperti apa? Kalau dia seperti kita, ya dia harus berpakaian juga. Dia harus makan juga, akhirnya manusia kan juga seperti kita. Dan manusia yang mengatasi malaikat adalah Nabi itu sendiri. Ya, jadi oleh sebab itulah semuanya ini karena ketidakpahaman. Tidak paham kalau kekayaan Nabi itu telah habis digunakan untuk menyampaikan agama, bahwa malaikat selalu menyertai Nabi. Ya. Hanya karena mereka tidak lihat saja. Innama anta nadhir, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa tugas kamu melampaui daripada mengumpulkan kekayaan, melampaui daripada membangga-banggakan makhluk halus yang menyertaimu. Kalau kita kan sekarang membangga-banggakan. Kalau dia merasa bisa punya jin, dibangga-banggakan. Bukan itu. Apa sebabnya? Tugas utama Nabi bukan ini, bukan mendemonstrasikan kekayaannya, bukan juga mengekspos cerita tentang kebersamaannya dengan makhluk-makhluk halus. Tetapi nadhirun. Innama anta nadhir, kamu Muhammad adalah nadhir, pemberi peringatan. Tugas utama kami itu memberikan peringatan kepada manusia. Ya. Ingat, tugas dari siapa? Bukan tugas dari diri kita, bukan tugas dari Nabi, tetapi tugas dari Allah. Bayangkan, para penyampai kebenaran disebut dengan nadhir, dan itu dari Allah. Bukan tugas dari istrinya, bukan tugas dari anak-anaknya, tetapi tugas dari Allah. Innama anta nadhir, sungguhnya kamu adalah pemberi peringatan. Ya. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan Allah SWT terhadap segala sesuatu adalah wakil.
Allah terhadap segala sesuatu adalah wakil. Artinya Allah senantiasa mewakili kita dalam semua kebutuhan-kebutuhan kita. Buktinya kita sekarang hidup. Kita ada di sini padahal kita lahir tidak ada usaha kita. Tidak ada 1% pun juga. Tidak ada satu sekecil sekecil zarah, sekecil atom usaha kita di dalam membuat diri kita ada sekarang ini. Tidak ada. Boleh jadi usaha kita beli kereta, mobil, usaha kita beli rumah. Tapi mengadakan diri kita tidak ada usaha kita. Dan kita beli mobil karena kita ada. Kita beli rumah karena kita ada. Jadi dasar semua harta kekayaan kita karena kita ada. Dan keberadaan kita bukan kita sama sekali mengadakannya. Tak ada satu zarah pun, satu atom pun, usaha kita, ikhtiar kita untuk mengadakan diri kita. Lalu siapa? Wallahu ala kulli syai'in wakil. Kita lihat ayat berikutnya di sini. Surat Al-A'raf, surat apa? Al-Ahqaf. Surat 46. 46 ayat 1. Jadi di sini dikatakan Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ard. Katakanlah ara'aitum, bagaimana pendapat kalian ma tad'una min dunillah, apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Aruni, perlihatkan kepada saya madza khalaqu minal ard, apa yang mereka ciptakan di bumi. Jadi coba kita lihat apa mereka ciptakan di bumi. Jadi tidak ada. Amlahum syirkun fis samawati, ataukah mereka yang kamu sembah itu punya serikat di langit. Ya. Jadi kita tidak ada yang bisa mewakili kita kecuali Allah. Cobalah tunjukkan kepada saya kata ayat ini. Ya. Siapa? Madza khalaqu, apa yang mereka ciptakan yang kalian sembah selain daripada Allah. Tidak ada kan? Seperti kita tadi. Kita ini tidak punya saham, tidak punya jasa, tidak punya share sesedikit apapun dalam mengadakan diri kita di sini. Jadi kenapa kita tiba-tiba ketakutan ini, ketakutan itu? Ya. Utuni bi kitabin min qabl hada. Coba tunjukkan kepada saya sebuah kitab sebelum Al-Qur'an ini. Ya. Au asaratin min ilmin, atau mungkin ada ada peninggalan buku-buku terdahulu yang bisa kita baca sesempurna Al-Quran ini. In kuntum shadiqin, kalau kalian penentang Al-Quran itu adalah benar. Penentang Al-Quran dan pengertian tadi menyembah selain Allah. Ya. Kita lanjut lagi. Ini adalah Al-Quran. Dan hampir semua kita lihat ayat-ayat yang berkenaan dengan tentang penolakan manusia kepada Allah atau keingkaran mereka, semuanya ujung-ujungnya dikembalikan kepada Al-Quran. Ya. Al-Quran itulah yang utama. Dan orang menjadi bermasalah, entah menentang atau apa, karena mereka menolak Al-Quran. Allah berfirman, am yaqulu naftarah, atau mereka berkata bahwa Nabi Muhammad mengarang. Iftara itu membuat-buat. Jadi kalau Bapak Ibu rajin mengikuti tadabbur kita, kata iftara ini berkali-kali muncul. Iftira namanya. Ya. Mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah iftira, dikarang, dibuat-buat. Ya. Imajinasi pribadi Nabi saja. Jadi am yaquluna, atau mereka berkata bahwa Al-Quran itu dibuat-buat. Ya. Kul, katakanlah, jawablah, kalau memang kalian berpendapat bahwa Al-Quran itu dibuat-buat atau dikarang oleh Nabi Muhammad sendiri, harusnya orang lain juga bisa mengarang seperti Al-Quran. Kan begitu logikanya. Jadi kalau Al-Quran dikarang oleh Nabi, harusnya ya orang-orang lain bisa mengarang juga. Karena namanya pengarang itu bukan cuma satu orang. Misalnya kita bayangkan pengarang, ya jangan bayangkan cuma Hamzah Manzuri. Ya, jangan bayangkan cuma Sultan Ali Haji. Jangan hanya bayangkan misalnya Buya Hamka. Banyak, ada Sultan Takdir Syabana, ada Nafis dengan runtuhnya, robohnya Surau Kami, Salah Asuhan dan sebagainya. Banyak. Di luar sana ada yang namanya Ernest Hemingway,
dengan karya The Old Man and the Sea, dan banyak lagi yang lain. Ya. Pengarang itu banyak sekali. Ya. Jadi artinya kalau Nabi Muhammad yang mengarang, banyak yang bisa mengarang. Tapi hebatnya sampai sekarang tidak ada yang bisa mengarang karya yang selevel Al-Quran. Bayangkan Al-Quran ini dibaca oleh ratusan juta orang seluruh dunia. Sampai sekarang. Ya namanya buku karya manusia itu paling dibaca pada zamannya. Kalau dibaca sekarang tinggal segelintir kecil orang, peneliti. Para peneliti saja. Ya. Seperti contohnya saya bukunya Aristoteles. Ya. Jarang. Mana ya buku Aristoteles yang kita baca? Ada, tetapi biasanya para mahasiswa ataukah pembelajar di filsafat. Ya. Yang lain nggak ada lagi. Saya kira di antara kita semuanya jarang membaca bukunya Aristoteles. Tapi yang namanya Al-Quran sampai sekarang dibaca. Ya. Ratusan juta orang, apalagi bulan Ramadan seperti ini. Satu, yang kedua bukan hanya dibaca, tapi dihafal. Tidak ada buku yang dihafal seperti Al-Quran. Bayangkan buku setebal ini dihafal orang. Mana ada buku dihafal? Mohon maaf, jemaah sekalian, jangankan buku-buku lain. Tidak ada kitab suci manapun dihafal. Kita tidak pernah mendengarkan dari saudara-saudara kita di agama Hindu, ada para penghafal kitab Weda. Ya. Ada penghafal kitab Injil. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak ada. Tapi Al-Quran benar-benar dihafal oleh banyak orang. Ya. Kok bisa seperti itu? Nah, jadi kalau mereka mengatakan Al-Quran itu iftira, dibuat-buat, maka cobalah mereka mengarang, membuat seperti Al-Quran. Maka dikatakan, katakanlah Muhammad, kalau memang kalian menganggap Al-Quran dibuat, fa'tu bi asyri suwarin mithlih, maka buatlah, datangkanlah bi asyri, 10 surat. Bi asyri suwarin itu 10 surat. Ya. Asyar ini 10. Suwarin itu bentuk jamak dari surat. Ya, suratun. Ya. Cobalah buat bi asyri suwarin, 10 surat. Mithli, yang serupa dengan Al-Quran ini. Ya, yang setara dengan Al-Quran ini. Ya. Muftayarat, dengan membuat-buat. Muftarayat itu dengan dibuat, dengan dikarang. Muftarayat sama ini iftara. Muftarayat. Cobalah suruh mereka mengarang 10 surat saja. Kalau di surat Yunus, kan kita surat Yunus, ada juga tempo hari 1 surat. Ya. Jadi, misli muftarayat. Wada'u manistatatum, panggillah pakar-pakar kalian yang sanggup kalian panggil. Wada'u, panggillah pakar-pakar, ahli-ahli, expert kalian. Manistatatum, yang sanggup kalian panggil. Yang menurut kalian hebat. Yang menurut kalian pakar. Min dunillah, selain daripada Allah. In kuntum sadiqin, kalau kalian memang benar. Artinya kalau kalian ingin membuktikan kebenaran tuduhan kalian bahwa Muhammad hanyalah mengarang-arang Al-Quran. Kalau kalian benar bahwa Muhammad mengarang-arang Al-Quran, cobalah bikin 10 surat. Jadi, ulangi lagi, ayat ini menunjukkan betapa luar biasanya Al-Quran. Tapi saya, kita umat Islam juga tidak begitu peduli kepada Al-Quran. Padahal ini berkali-kali muncul ini. Ini baru kita singgalkan surat Yunus, di surat Yunus juga ada. Coba kita lihat di sini. Ini surat Yunus, surat 10 ayat 38. Ini surat 10 ayat 38, Yunus ini baru kita lewati beberapa hari, 1-2 hari yang lalu. Hari Ahad lah. Karena hari Senin kita mulai, hari Senin selesai ya, hari Senin selesai surat Yunus. Ya, hari Selasa kemarin kita mulai surat Hud. Nah, di sini surat Yunus ayat 38, Allah berfirman, am yaqulu naftara, ini mirip. Ya. Atau mereka berkata bahwa Al-Quran itu dibuat-buat ini. Jadi mirip ini. Am yaquluna juga, am yaqulu naftarah. Atau mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu dibuat-buat. Ya. Am yaqulu naftarah. Ya. Qul, katakanlah Muhammad, kalau memang dibuat-buat, fa'tu bisuratin mithlih, maka buatlah 1 surat. Kalau tadi kan bi asyri suwarin, 10. Kalau ini fa'tu bisuratin mithlih, buatlah 1 surat yang seumpama, seperti, setara dengan Al-Quran. Wada'u manistatatum, panggillah, ajaklah manistatatum, expert, ahli-ahli kalian yang sanggup kalian libatkan.
min dunillah, selain daripada Allah, in kuntum sadiqin, kalau kalian memang benar. Jadi wadah maristatabtum min dunillah in kuntum sadiqin. Panggillah, ajaklah pakar-pakar espresso kalian selain daripada Allah kalau kalian memang benar. In kuntum sadiqin, kalau kalian memang benar. Nah, jadi ini berkali-kali muncul di sekalian dalam Al-Quran. Ya. Bahkan baru kita baca surat Al-Baqarah, baru di ayat 23-nya sudah muncul ayat yang mirip dengan ini. Kan Al-Baqarah itu surat kedua setelah Al-Fatihah. Di ayat 23-nya ada juga mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Jadi mirip ayatnya. Jadi begitu pentingnya Al-Quran. Ya. Kita lanjut lagi. Jadi cuma sekali berbahagia, alangkah indahnya hidup ini kalau kita rajin baca Al-Quran dan bukan hanya sekedar membacanya, tapi mentadaburinya. Membaca Al-Quran itu penting, tetapi dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang mengatakan afala yaqra'un Al-Quran. Kenapa mereka tidak membaca Al-Quran? Yang ada adalah afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Itu yang ada di Quran. Kenapa manusia, terutama orang beriman, tidak mentadaburi Al-Quran? Jadi membaca wajib, membaca itu pintu masuk ke dalam tadabbur. Jadi tidak bisa meninggalkan membaca. Ya, kalau membaca di masyarakat kita biasa disebut dengan tadarus. Ya. Sebetulnya kata tadarus juga sebetulnya sudah include di dalamnya mentadaburi. Kenapa? Karena tadarus itu mempelajari, dari kata darasa ya rusuh. Ya. Tadarus itu mempelajari secara mendalam juga. Ya. Makanya orang yang mengajarkan pengetahuan namanya mudarris. Ya. Mudarris. Tempat belajar kan namanya madrasah. Ya. Pendidikan namanya dirasa Islamiyah, pendidikan Islam. Nah, dari situ muncul kata tadarus. Ya. Sekarang Allah berfirman, fa'il lam yastajibu lakum. Maka apabila mereka tidak bisa menjawab permintaan kalian. Ya, yastajibu itu tidak bisa merespon. Ya, yastajibu. Apabila mereka tidak menjawab, artinya tidak bisa membuat seperti Al-Quran 10 surat. Kan tadi 10 surat. Fa'lamu, maka ketahuilah. Jadi artinya harus lebih kita terima. Kalau logikanya kalau kita tidak bisa menerima tantangan Al-Quran tadi, berarti kan kita harus menerima Al-Quran. Ulangi lagi, logikanya kalau kita tidak bisa membuat seperti Al-Quran ini, kan berarti kita menerima Al-Quran. Ya. Maka dikatakan, fa'lamu, maka ketahuilah, camkanlah, harus terima dalam pikiran bahwasanya Al-Quran itu unzila bi'ilmillah, diturunkan dengan ilmu Allah, ingat. Diturunkan dengan ilmu Allah, bukan ilmu Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan dengan ilmunya Muhammad bin Abdullah. Ya. Jadi Al-Quran bukan diturunkan oleh ilmu manusia. Ya. Bukan bi'ilmi Muhammadin bin Abdullah, dibantu oleh orang-orang di sekitarnya, bukan. Tetapi ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu adalah unzila bi'ilmillah, diturunkan dengan ilmu Allah. Namanya ilmu Allah itu adalah kebenaran itu sendiri. Sehingga tidak mungkin ada kebatilan di dalamnya. La ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfihi. Tidak ada kebatilan datang kepadanya Al-Quran dari depannya ataupun dari belakangnya. Jadi unzila bi'ilmillah. Jadi kalau kita ingin mengetahui ilmunya Allah, ya Al-Quran. Ya, ingat, kalau kita belajar geologi, itu adalah ilmu manusia tentang batu-batuan yang bisa benar, bisa salah, bisa nanti dikritik. Ya. Kita belajar fisika, itu ilmu manusia tentang benda-benda fisik. Ya. Kita belajar sosiologi, berarti kita belajar ilmu manusia tentang interaksi sesama manusia. Kita belajar ilmu ekonomi, berarti kita belajar tentang ilmu manusia tentang transaksi antara satu orang dengan orang lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain. Itu namanya ilmu manusia. Yang dulu bisa dianggap benar, belakangan dianggap salah. Kalau penelitiannya sudah lebih banyak datanya, lebih sempurna, biasa bisa menggugurkan yang lama. Seperti itu.
Tapi Al-Quran tidak bisa, ya. Tidak bisa. Sampai sekarang tidak ada satupun kebenaran yang dalam Al-Quran yang dianggap batal setelah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Ingat dulu di gereja pernah berpendapat bahwa yang menjadi pusat orbit alam semesta itu adalah bumi, kan begitu. Namanya geosentris. Tapi belakangan dibuktikan oleh para ilmuwan dan juga setelah ada alat-alat astronomi, termasuk teleskop yang canggih, kemudian diluncurkannya banyak satelit-satelit, terbukti bahwa ternyata yang menjadi pusat bukan bumi tapi matahari. Jadi justru bumi berputar mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi. Jadi artinya kan salah ya dulu itu. Ya, tapi Al-Quran, cobalah cari ayat atau kebenaran sains dalam Al-Quran yang kemudian ditolak oleh kebenaran sains modern. Ya. Jawabannya tidak ada. Kenapa? Unzila bi'ilmillah. Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan ilmu Allah. Maka siapa saja yang ingin berilmu dengan ilmu Allah harus belajar Al-Quran. Jadi siapa saja di antara kita yang ingin berilmu dengan ilmu Allah, baca Al-Quran. Betapa banyak manusia yang bangga kalau misalnya belajar ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu kedokteran, dan sebagainya. Tapi kok jarang yang merasa bangga kalau mempelajari ilmu Allah. Orang mempelajari ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu hukum, bisa belajar mati-matian setiap hari untuk masuk di universitas kesayangannya, dan bahkan ada yang rela membayar sampai ratusan juta rupiah. Ya. Sementara Al-Quran tinggal download di aplikasi gratis, percuma, dan kita bisa baca kapanpun juga tanpa harus mendaftar di mana dan di mana. Coba. Tapi sangat sedikit orang yang mempelajarinya. Ya. Sangat sedikit orang mempelajarinya. Unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illahu. Dan yang namanya bi'ilmillah berarti cuma satu. Kenapa? Allah yang dimaksud di sini adalah Allah yang la ilaha illahu. Jadi tidak ada ilah yang tidak ada, ya. Yang la ilaha illa huwa. Ya. Jadi huwa di sini adalah Allah di sini. Ya, ini. Yang satu itu. Dan karena Allah itu adalah la ilaha illa huwa, satu, maka tidak mungkin Al-Quran di dalamnya terjadi kontradiksi. Kenapa? Sumbernya satu, masa terjadi kontradiksi sumbernya satu? Dan yang satu itu adalah Al-Haq, sang kebenaran. Ya. Dia adalah sang kebenaran. Semua kebenaran yang kita sebut kebenaran yang lain bersumber dari dia. Masa terjadi inner kontradiksi dalam dirinya sendiri? Tidak mungkin. Ya. Jadi di dalam Al-Quran karena ilmunya Allah, pertama, mencakup seluruh realitas, yang kedua tidak mungkin terjadi kesalahan, yang ketiga tidak mungkin terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lain. Karena tidak terjadi kontradiksi dengan satu ayat dengan ayat lain, maka satu ayat bisa digunakan untuk menjelaskan ayat yang lain. Ya. Namanya maudhu'i. Jadi unzila bi ilmillahi wa an la ilaha illahu. Fahal antum muslimun. Nah, ujung-ujungnya apa? Muslim berserah diri. Jadi tanda kita berserah diri adalah menyiapkan waktu dan tenaga untuk mempelajari ilmu Allah, yaitu Al-Quran. Ini berserah diri. Cobalah baca urutannya, ini logikanya Pak Ustaz. Baca dari atas baik-baik, ujung-ujungnya pahala antum muslimun. Ya. Jadi tanda orang itu berserah diri kepada Allah adalah dengan menyerahkan waktu dan tenaganya untuk belajar ilmu Allah. Ya. Al-Quran. Kalau dia tidak menyiapkan waktu dan tenaganya, energinya untuk belajar ilmu Allah, mau tidak mau, senang atau tidak senang dengan tuduhan bahwa kita tertuduh seakan-akan menganggap Al-Quran itu adalah dibuat-buat. Ya. Kenapa? Ya buktinya kita lebih senang yang lain. Kita lebih senang menghabiskan waktu nonton TikTok, kita lebih senang menghabiskan waktu untuk menonton YouTube, kita lebih senang menghabiskan waktu untuk menonton ini dan itu daripada membaca Al-Quran. Ini harus kita akui. Kita harus akui. Dan lucunya lagi, kebenaran yang kita nonton di YouTube itu kebenaran sesaat. Hari ini benar, besok dibantah. Ya. Hari ini ada, besok sudah dilupakan lagi. Luar biasa. Tetapi begitulah manusia jemaah sekalian. Kita telah ditipu oleh imajinasi kita sendiri. Ya.
Maka pertanyaan, hal antum muslimun. Jadi kalau ada yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, artinya apa? Orang beriman, naikkanlah derajat kalian dengan ibadah termasuk puasa untuk menjadi bertakwa. Dan apa tanda takwa kalian? Adalah berserah diri. Apa tanda indikasi berserah diri? Akrab dengan Al-Quran. Bi'ilmillah. Ya. Biasanya Mas Keser Bahagia kalau berkaitan dengan masalah duniawi seperti ini, biasanya kan ya bersemangat kita melakukannya. Ini adalah bersemangat kita melakukan kalau hal seperti ini, keuntungan duniawi walaupun risikonya juga ada. Ya. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Ya. Jadi coba lihat ini ayat 15. Ayat 14 tadi bicara tentang apa? Bicara tentang Al-Quran, ilmu Allah. Jadi Allah mengatakan bahwa penghalang orang untuk pelajari Allah kalau mau jujur, selama kita mau jujur, sebetulnya adalah cinta dunia, al-hayata dunia. Ya. Bolehkah kita mempelajari dunia? Wajib, tetapi untuk tadi digunakan mempelajari Al-Quran, jangan terbalik. Ya. Man kana yuridul hayata dunia, siapa yang menginginkan kehidupan dunia? Man ini siapa saja menginginkan kehidupan dunia. Wazinata dan perhiasan-perhiasannya. Apa perhiasannya kehidupan dunia? Oh banyak, mulai daripada berlian, emas, permata, kemudian kereta yang mahal, yang mewah, rumah yang indah, banyak lagi yang lain. Ya. Kapal pesiar, banyaklah. Ya. Jabatan, pangkat, deposito, banyak. Pokoknya perhiasan dunia yang orang anggap menjadi ukuran keberhasilan manusia. Mangkana yuridul hayata dunia wa zinataha, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, nuwafilhim, kami akan memberikan kepadanya. Ya, coba lihat. Ini jemaah sekalian lihat baik-baik ini. Ya, nuwafilhim, apa artinya? Kehidupan dunia itu tidak bergantung kepada agama. Tuhan mengatakan man, siapa saja, barang siapa. Siapa saja artinya tidak melihat agama, kekayaan, dan sebagainya. Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan kepadanya. Kata menginginkan di situ artinya kerja keras. Siapa yang kerja keras untuk mendapatkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan kepadanya. Nuwafilahim amalahum, hasil usahanya kami berikan. Kata-kata amal di sini kita artikan saja hasil usaha, amal perbuatannya. Jadi siapa saya menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan kepadanya. Ya, pihak wahum pihak la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan. Apa artinya tidak dirugikan? Tuhan tidak merugikan, tidak mengurangi hanya karena dia tidak Islam. Enggak begitu. Jadi mau dia ateis, dia mau komunis, mau dia tidak bertuhan, kalau dia kerja keras mendapatkan dunia, dia akan mendapatkan dunia. Walaupun dia mengaku Islam, salat setiap hari, kalau dia malas mencari dunia, dia tidak dapat dunia. Ini pernyataan Tuhan. Pernyataan Tuhan. Tetapi ingat jemaah sekalian berbahagia, tadi di atas bicarakan Al-Quran. Harusnya ini menjadi memudahkan kita membaca Al-Quran. Ingat, dengan kemajuan dunia sekarang ini, kita gampang baca Al-Quran. Bayangkan ini di layar saya, semua bisa membacanya. Mana kita ada dulu, kita pegang satu Quran, semua orang bisa bacanya seluruh dunia. Ini Quran di tempat saya, di laptop saya. Tetapi bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, dimanapun berada, bisa membacanya, luar biasa kan? Ya. Jadi artinya apa? Harusnya dunia ini kita gunakan untuk tadi bi'ilmillah, ujung-ujung pengetahuan kita itu adalah ilmu Allah, ilmu komputer, ilmu artificial intelligence, ilmu apa pun juga. Harusnya konvergennya, mengkerucutnya kepada Al-Quran. Seperti itu, bukan terbalik. Ya. Sebelum kita tutup, kita lihat dulu ayat di sini ya. Karena di sini ada ya. Ini adalah surat 3145 Al-Imran. Allah berfirman, maka linafsi, bukan man, maka linafsi wa maka linafsin antamuta illa biiznillah. Ya. Tidak mungkin seorang itu mati kecuali atas izin Allah, artinya mengikuti hukum. Kitaban muajjalah, dan kita semuanya pasti mati karena itu sudah menjadi ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Nah, baru kemudian waman yurid sawabad dunia.
siapa yang menginginkan keuntungan duniawi, sawaba kita artikan keuntungan duniawi. Siapa menginginkan keuntungan duniawi, nu'tihi minha, kami berikan kepadanya. Sebaliknya, waman yurid sawabal akhirah, siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, nu'tihi minha, kami berikan juga kepadanya. Wasanajzi syakirin. Jadi artinya apa? Kita bisa mendapatkan dua-duanya, dan Nabi mengatakan di hadisnya, ya, man kana yuridul dunya fa bi ilmin, fa alaihi bi ilmin. Wa man kana yuridul akhirah fa alaihi bi ilmin. Wa man arada bihima fa alaihi bi ilmin. Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu, menginginkan akhirat dengan ilmu, menginginkan keduanya juga dengan ilmu. Wasanajzi syakirin, kami akan berikan balasan kepada orang bersyukur. Orang bersyukur adalah orang yang menggunakan seluruh sumber daya yang ada pada dirinya untuk menuntut ilmu dunia dan akhirat. Ya. Terakhir kita baca hadis berikut ini. Kita artikan perbandingan dunia dan akhirat. Ya. Ingat tadi dunia, tetapi ingat dunia dan akhir perbandingannya. Ya. Sebanyak-banyaknya dunia tidak ada apa-apanya dibanding akhirat. Makanya kita mencari dunia untuk akhirat. Ya. Kita cari dunia untuk beli laptop. Kan alangkah enaknya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan belajar tadabbur pakai laptop. Kan besar itu anunya, layarnya. Kalau handphone kecil. Ya. Kalau pakai laptop itu besar. Ya. Atau pakai tab misalnya, kan banyak sekarang tab dijual. Jadi kita dapat hal, bayangkan Bu, kalau bapak ibu menabung, pembelanjanya setiap hari ditabung misalnya Rp10.000, berarti setiap bulan dapat Rp300.000, 10 bulan dapat 3 juta, udah bisa beli tab untuk belajar Al-Quran lebih besar. Dan itu pahalanya luar biasa. Kenapa? Itu namanya orientasinya, konvergennya kepada Al-Quran. Ya. Konvergennya kepada Al-Quran. Ya. Daripada pakai handphone kan kecil sekali. Ya. Nah, kalau pakai pakai laptop itu besar, atau pakai tab itu besar. Ya. Nah, kita baca hadis ini. Ini adalah dari mana ini? Jadi ini adalah al-mustawrid ya. Akha Bani Fihr, dari saudara Bani Fihr. Yakub berkata ya. Dari Qais bin Abi Hazim ya. Berkata, saya mendengarkan al-mustawdir Akha Bani Fihr, saudaranya Bani Fihr. Yakub berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah bersabda, ma matsalud dunya fil akhirah, ya, tiadalah perumpamaan dunia dibanding dengan akhirat, illa kecuali masalu ma yaj'alu ahadukum, kecuali perumpamanya seperti apabila salah seorang di antara kalian yaj'alu, memasukkan, kita artikan menjadikan, masukkan isba'ahu, jari-jari tangan, ini jari tangan kita dimasukkan filiam, ke dalam lautan. Yam itu samudra. Kita masukkan ke dalam lautan. Ya, ini bayangkan, ini masukkan jari-jari tangan ke lautan. Lalu ditarik ke atas. Falyanzur, maksudnya ditarik ke atas, lalu kemudian perhatikan. Falyanzur bima yarja. Kemudian angkat ke atas, baru perhatikan berapa yang menetes. Yang menetes itulah dunia, dan samudra itu adalah akhirat. Jadi samudra itu adalah akhirat, dan yang menetes dari tangan kita itu adalah dunia. Jadi begitu kecilnya. Bayangkan disebut Al-Quran, surga itu adalah seluas langit dan bumi. Itu satu orang. Ya. Itu kan menjelaskan betapa dunia ini kecil sekali. Ya. Ini adalah hadis Ibnu Majah nomor 4098. Kita juga sudah lihat sebelumnya bahwasanya ya, kalau kita melihat kehidupan dunia ini, satu, terbatas. Yang kedua adalah kalau yang terbatas dibandingkan yang tidak terbatas, ya tidak apa-apanya. Membandingkan yang terbatas dengan tidak terbatas sama dengan membagi antara bilangan N dengan bilangan tak terbatas. N berapapun, katakanlah misalnya 1 juta, dibanding dengan tidak terbatas, ya tidak ada nilainya. Dia dapatnya 0. Ya.
Tidak ada nilainya sama sekali. Ya, oleh sebab itulah dunia ini kita cari, tetapi ingat harus dikerucutkan, dikonvergensikan menuju kepada akhirat. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangan. Walafu minkum, kalau benar dari Allah, kalau salah dari Al-Fakir sendiri mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi filosofi hidup, maka mafhum mukhalafah ni ayat terakhir 15 bermakna sebaliknya siapa pula yang meminum air segar dari zam-zam Rasulullah SAW, ya, ayat ini wahyu ini yang diturunkan dari langit tadi, maka jiwa kita pun akan turut mengalir untuk bergabung akhirnya, lalu menyatu ke dalam lautan redanya yang maha indah, bersama-sama dengan Rasulullah SAW sebagai nazir yang telah memperingatkan kita dulu di dunia. Dan rugilah mereka-mereka yang tidak sampai ke lautan tadi sebab ada empangan yang membenting perjalanan kerohanian mereka untuk sampai ke sana. Beri pencerahan dalam falsafah ini, Ustaz. Barakallahu. Baik, Mas Keser bahagia. Jadi kita mulai dari pernyataan bahwa kita sekarang ada di dunia. Bagian diri kita adalah bagian terpisahkan daripada dunia. Tetapi Mas Keser bahagia, perbedaan manusia dengan makhluk-makhluk dunia yang lain adalah manusia itu bisa berpengetahuan, bisa berilmu. Satu. Yang kedua, ilmu itu ternyata bermacam-macam. Ada ilmu yang sumbernya dari benda-benda, seperti tadi ilmu geologi tentang batu-batuan. Artinya ilmu geologi diambil dari batu-batuan. Ilmu perikanan diambil dari ikan-ikan di laut. Ilmu pertanian diambil dari pokok-pokok tumbuh-tumbuhan di sawah, ya, dan sebagainya. Artinya bahwa walaupun pokok-pokok, ikan di laut, batu-batuan semuanya juga makhluk Allah. Tetapi kita secara pribadi yang mempelajarinya, kita bikin metodologinya dulu, baru membuat penelitiannya, baru menyimpulkan hasilnya berdasarkan metodologi tersebut. Artinya apa? Kalau metodologinya keliru, ya hasilnya keliru. Metodologinya benar, tetapi penelitiannya keliru, mengambil samplingnya misalnya salah, ya keliru juga. Kesimpulannya, belajar dari benda-benda di sekitar kita punya probabilitas salah yang besar. Ya. Disebut dengan ilmu husuli. Tapi kalau kita belajar langsung kepada Allah, dan itu adalah Al-Quran, maka tentu probabilitas salahnya sedikit. Apalagi kalau kita mensucikan diri jiwa kita untuk mempelajari Al-Quran, maka probabilitas salahnya semakin sedikit. Apa sebabnya? Kalau kita mempelajari Al-Quran dengan didahului dengan mensucikan jiwa, maka kemudian Al-Quran bagi kita bukan hanya husuli, tetapi sekaligus huduri. Langsung dari Allah, terilhamkan oleh Allah SWT tentang kebenaran-kebenaran yang Allah inginkan melalui Al-Quran tersebut. Nah, dengan demikian, Mas Keser bahagia, bagaimana hubungan tadi dengan dunia? Kita menggunakan kehidupan dunia kita untuk membersihkan jiwa kita, lalu kita gunakan untuk menyerap ilmu dari Allah SWT melalui Al-Quran. Kenapa? Karena tadi manusia unggul dibanding makhluk lain bukan karena kepemilikan hartanya, tapi karena kepemilikan ilmunya, karena manusia disebut manusia, karena dia berpikir. Al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Ada lagi yang lain? Tidak ada, Ustaz. Cuma di chatroom ada permintaan dilanjutkan tadaburnya di luar bulan Ramadan. Baik. Ini ada permintaan, bisakah kelas ini dilanjutkan selepas Ramadan? Jawabannya Ibu, memang dilanjutkan. Jadi Ibu yang bertanya tadi ini MH ini nanti dimasukkan di grup aja. Ibu mengirim nomor handphonenya nih, ya. Nomor selulernya, nomor handphonenya, baru nanti dimasukkan ke grup, karena ini kajian kita Bu berlanjut di bulan Ramadan sepanjang tahun. Cuma kalau di luar bulan Ramadan, kajiannya kita cuma 3 kali seminggu, 3 kali sepekan.
hari Senin malam, hari Rabu malam, hari Jumat malam. Ya, hari Senin malam, Rabu malam, Jumat malam, jam 19.30 sampai jam 21 waktu Indonesia bagian Barat, atau 1 jam lebih belakang waktu Singapura, Malaysia, dan waktu Indonesia bagian tengah 2 jam lebih lambat lagi, lebih lambat atau lebih cepat ya dibanding dengan waktu bagian timur Indonesia, yaitu Papua, seperti itu. Pokoknya kalau di Indonesia, di tempat kita di Jakarta 19.30, berarti kalau Ibu di Singapura atau di Malaysia berarti berapa ya? 20.30 ya, 20.30 atau 8.30 PM ya, seperti itu. Nanti Ibu masuk di di grup ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi Pak Ustadz, wabarakatuh. makasih Bu Ayu. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz, Bu Ayu. Sama-sama Bu Ida. Salam sama Pak Firdaus. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum ya Ustaz. Syukran. Waalaikumsalam Ayanda. Waalaikumsalam yang lain. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak